Hai, gua Axel dan ini HG1:144 MSM07 Zgok dan MSM07S Charles Zgok. Langsung review dulu aja soalnya beda banget dong. Tadi sebelum kita mulai, gue pengen bilang sesuatu. Gue suka banget MS Amfibi, suka parah. Sampai gue punya quest untuk mencari dan mengoleksi semua MS Amfibi. Jadi kalau selama gue review terlalu biased, sorry banget. Lanjut review. Ini dia tampilan boxnya. Depan box Zgok standar ada art dia lagi renang sama temennya. Kalau yang Charles Zgok ada art scene ikonik dia lagi berdiri slow motion di gua. Depannya juga ada spek mobile suitnya. Silahkan pause kalau mau baca. Untuk Zgok standar itu kit keluaran tahun 1999 dan yang Charles tahun 2001. Di bawah boxnya ada penjelasan MS-nya dalam Nihongo, samping kanan dan kirinya sama. Dan atasnya ada penjelasan bagaimana proses MS ini dibuat. Herannya setelah gue baca ternyata model HG ini dibuat sama Hajime Katoki. Ya, Katoki, Kak Verka, MG Verka yang desain MG Verka. Apakah itu berarti gue punya kit Verka? Boxnya berisi 3 runner dan 1 PC atau polycap, manual dan stiker. Ini isi manualnya, tentu saja pasti ada cara bikinnya. Tapi di sini juga dikasih tahu spek MS-nya secara detail dan sejarah mobile suit-nya dalam bahasa yang nggak bisa gua baca. Dan juga ada color guide-nya kalau mau repaint. Untuk perakitannya mudah dan menurut gue ini salah satu kit yang beginner friendly. Runnernya sedikit dan stikernya nggak berlebihan. Tapi minusnya pemasangan pada bagian ball joint tangannya agak rapuh. Tapi sebelum kita membahas soal plus minusnya, ini HG Zgok saat sudah selesai dirakit. Menurut gue Zgok itu salah satu MS desain klasik yang paling memorable banget. Adegannya dia yang di episode serangan di Jaburo, terus dia ngancurin game, abis itu ribut sama RX, keren banget. Singkatnya menurut gue desain ini keren banget. Easy toys. Canda bang, tapi ya konten. Sedikit sejarah tentang MS ini, pertama kali muncul di Mobile Suit Gundam yang original pada episode ketiga berjudul Attack on White Base dan didesain oleh Kunio Okawara. Zgok merupakan MS Amfibi milik Zeon yang dikembangkan oleh perusahaan MIP, dan Zgok dilihat sebagai MS Amfibi tahap 2 seperti Ekgai. Zgok juga menjadi salah satu MS paling berjaya pada masa One Year War. Bahkan setelah One Year War, Zgok masih digunakan oleh Zeon Remnants dengan ciri-ciri berwarna hijau dan digunakan saat serangan pada Torrington Base. Sampai akhirnya MS ini dibantai habis-habisan sama Biarlan Custom. RIP my boys. Lanjut ke detailnya. Untuk stiker yang dipakai cuma 2, yaitu stiker buat dadanya sama matanya. Tapi gue agak kecewa sih matanya stiker. Soalnya itu bagian ikonik dari Zgok. Matanya yang suka nge-scan kanan kiri gitu matanya. Lalu nggak ada bolongan buat dicolokin ke stand. Jadi mungkin harus pakai stand yang ada capitannya kayak gini atau bolongin sendiri. Gua bor maksudnya. Lalu ada simline pada lengan dan backpacknya tapi nggak terlalu kelihatan bagian sini sih. Kecuali simline badannya. Sekeras-keras gua teken nggak rapet-rapet. Jadi mungkin harus dimodifikasi sedikit biar sempurna. Omong-omong modifikasi, untuk panel line nggak begitu banyak. Yang bisa gue lihat untuk panel line cuma di belakang sini, di kaki, di perutnya, sama di selangkangannya. Gue sih udah pernah nge-custom Zgok, jadi mau gue lihat videonya setelah video ini. Tapi jujur, desain Zgok itu beneran menarik. Badannya yang bulat dengan misel di kepalanya, by the way misalnya nggak bisa dikeluarin ini satu part, kakinya yang tebel, sendinya yang bersegmen, sama capitan atau iron nail-nya yang kayak kepiting. Direbus terus kasih saus padang enak kali. Ngomong-ngomong soal ngerebus kepiting, kalau nggak salah kepiting sebelum direbus warnanya biru, hijau, segala macem lah. Terus setelah matang warnanya jadi merah. Terus kalau nggak salah Zgok miniature itu dikembangkan dari Zgok yang biru ini, kayak ngematengin aja gitu. Infokan di komen kalau gue bener atau salah. Untuk aksesoris Zgok nggak dikasih apa-apa. Mungkin backpacknya aksesoris, nggak tahu sih di itu aksesoris satu bagian utama dari Zgok. Sebelum kita lanjut gue penasaran. Kan di tangannya seharusnya ada mega particle cannon, bisa dipasangin beam effect kayak ya. Coba gue cari beam effect. Sebenarnya dah punyanya Biarlan seharusnya standar lah. Enggak. Lanjut kan? Ini baru bagian aneh dari Zgok menurut gue. Ada bentuknya yang berbeda dari MS yang lain, jadinya artikulasinya nggak biasa. Di setiap segmen lengan itu ball joint sama ball joint, jadi bisa bebas gerak. Engsel di sikunya dan engsel pada 3 cakarnya. 2 ball joint di perutnya di sini dan di sini, jadi bisa ngeliat ke bawah sejauh ini, ngeliat ke atas sejauh ini, dan wiggle kanan kiri sejauh ini.
Lalu di kaki ada ball joint, agak mentok sama sangkangan, jadi nendang sejauh ini, ke belakang sejauh ini, tapi splitsnya tetap sempurna. Engsel pada lututnya, ada detail mekanikal sedikit, dan ada ball joint pada kakinya. Secara keseluruhan, artikulasi Zugok di luar ekspektasi karena banyaknya ball joint, dan bisa bikin pose maksimal mungkin. Tapi ada minusnya karena ball jointnya ini. Joint yang megang ball joint di lengan sama kakinya rentan retak karena plastiknya plastik keras. Nggak kayak polycap atau plastik yang lebih fleksibel gitu. Sehingga jointnya bisa letoy. Gue sarankan untuk hati-hati pas masang dan menggerakkan ball jointnya. Itu untuk gue bilang ball joint berapa kali. Sekarang perbandingan ukuran. Ini mereka di samping SDEX Unicorn Gundam, HG Pak Tua RX 782 Revive, HG Charge Zaku Revive, RG Crossbone, RG Eva Unit 1, dan MG God Gundam. Dan ini dia di samping kerabat amfibinya. Harga Zugok rata-rata di bawah 200 ribuan, kayak 100 ribu ke atas gitu lah. Wih, dua ini di Kit Station dengan harga 149.000 dan 139.000. Kenapa harganya beda walaupun dua-duanya dari Kit Station? Tahu. Apakah worth it dengan harga di bawah 200.000? Ya. Jadi kalau mau cari kit yang buat refreshing atau mencari model kit yang beda dari yang standar, yang bentuknya manusia gitu, atau lu baru mulai hobi tapi pengen berbeda dari yang lain, menurut gua ini pilihan lu. Kit ini solid dan ganteng tapi dengan masalah Achilles heel, kalau lu ngerti apa artinya tuh. Gue berikan kit ini rating 3,5 dari 5. Apa ya biar asik gitu. Bintang bosen. Gundarium udah dipakai sama YouTuber lain. Kalau kalian ada ide atau saran buat rating, kasih tau aja di komen. Sebelum gue akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu bakal bantu channel gue banget. Sekian dari review gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bandai kapan bikin HG Zugok Thunderbolt ya? Gak akan pernah.